Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Matematika Diskrit. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan mengenai permutasi. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kaidah menghitung di prinsip inklusi dan eksklusi. Oke, kita masuk ke bahasan selanjutnya mengenai permutasi. Nah, sebelum kita masuk ke definisi permutasi, alangkah baiknya kita melihat contoh berikut. Jadi di sini ada 3 buah bola berwarna merah, biru, dan putih. Ini akan dimasukkan ke dalam kotak 1, 2, dan 3. Nah, di sini kan ada beberapa kemungkinan ya. Bisa jadi merah di 1, biru 2, putih 3, atau biru yang ke-1, dan selanjutnya. Nah, ilustrasi untuk urutannya akan ada di slide berikutnya. Nah, misalnya kotak 1 bisa jadi merah, saat merah berarti yang di kotak 2-nya bisa jadi biru, bisa jadi putih. Di kotak ketiganya bisa jadi putih atau biru. Jadi misalnya yang pertama ya, percobaan pertama merah, biru, putih. Oke, urutannya gitu. Terus misalnya ganti kotak 2-nya jadi putih, walaupun kotak 1-nya merah, putih, biru. Ini adalah semua kemungkinan ya kan. Kalau kita enumerasikan semuanya satu-satu. Nah, jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah kita bisa dilihat dari aspek permutasi. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama aja dengan kalau di kaidah menghitung kan kotak 1 3 kemungkinannya. Di kotak berikutnya karena sudah diambil 1 di sini maka tinggal sisa 2. Di kotak ketiga sisanya karena sudah diambil 2 maka tinggal 1. Sama dengan 3 faktorial dan ini adalah 6 kemungkinan urutan. Oke. Nah, di sini masuknya ke permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Oke. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian ya. Nah, di sini saat urutan misalnya jumlah objek adalah n ya. Urutan pertama dipilih dari n objek. Urutan kedua n kurangi 1 objek karena sudah dipakai di kalau kotak misalnya kotak pertama udah diambil Cn1 ini. Oke, dan selanjutnya sampai urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa. Jadi, menurut kaidah perkalian permutasi dari n adalah n-1 dikali n-2 dan sisanya nanti ujungnya adalah sampai sisanya 1. Oke, dan itu sama dengan n faktorial. Nah, kita masuk contoh. Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Ya, di sini ada 5 buah kata, 5 buah huruf, H, A, P, U, S. Oke, nah kita mau susun kata-kata baru dari kombinasi huruf-huruf ini. Oke. Nah, kita bisa menganggap setiap huruf di dalam kata hapus ini sebagai bola yang berbeda warnanya dan 5 buah kotak yang akan diisi dengan 1 bola pada setiap kotaknya. Oke, misalkan ini 1 kotak nih. Berarti ini ada 5 cara. Satu kan waktu kaidah menghitung kita menggunakan kotak. Di sini kotak 1, 2, 3, 4, 5. Kotak 1 ini ada kemungkinan 5 huruf kan yang tersisa. Oke, di sini masih memungkinkan dari H sampai S. Di sini udah dipakai 1 di sini, berarti tinggal 4, 3, 2, dan 1 akan 120 buah kata. Atau menggunakan cara lain yaitu permutasi. Oke, 4 dari 5 dan 5. Artinya di sini ke 5 hurufnya dipakai. Oke, hasilnya sama, 120 buah kata. Atau berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Sama, di sini juga mengurutkan nama per huruf nama depannya ya. Misalnya Hafiz, terus Fahri, Farel. Nah, di situ diurutkan namanya. Nah, karena 25 orangnya terlibat, maka di sini permutasinya 25 per 25. Oke. Nah, kalau yang tadi semuanya dari masing-masing elemen itu diambil semua, terlibat semua. Nah, kalau di sini permutasi R dari N ini hanya beberapa, nggak semuanya. Dari satu objek itu, dari kumpulan objek itu diambil beberapa objek. Oke, misalkan kita memiliki 6 buah bola yang berbeda warnanya dan 3 buah kotak ya. Di sini ada 6 buah bola dan 3 buah kotak. Berapa jumlah urutan yang mungkin dibuat dari penempatan bola kalau kotak tersebut? Oke, berbeda dari contoh sebelumnya bahwa sebelumnya adalah 3 dan 3 kotak sama jumlahnya. Kalau sekarang ada 6, berarti bagaimana urutannya?
Nah, kita bisa selesaikan seperti ini. Kotak 1. Oke, saat kotak 1 ini memungkinkan ada 6 pilihan. Oke, di sini bisa dari M sampai J. Oke. Nah, pada saat di kotak 2 di sini kan udah ambil 1 kan? Karena hanya urutannya harus berbeda nih. Maka di sini tinggal 6, di sini tinggal sisa 5. Karena di sini untuk kotak 3 bagaimana? Karena di sini sudah diambil 2, maka tinggal sisa 4. Maka jumlah urutan berbeda dari penempatan bola ada sejumlah 120 cara. Oke. Nah, di sini juga bisa jadi diperampatkan. Dirapatkan, jadi ada n buah bola yang berbeda warnanya dan r buah kotak. Oke. Nah, di sini memungkinkan jumlah kotaknya sama dengan jumlah bola ya, kurang dari sama dengan n. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa jumlah urutan berbeda dari perempatan bola n kali n-1, n-2 dan seterusnya berbeda dari sebelumnya. Ini tidak harus sampai habis. Oke. Kalau di permutasi sebelumnya kan di sini sisa 1 ya. Nah, kalau di sini tidak harus sampai semua objeknya itu benar-benar tinggal sisa 1. Oke. Baik. Dari formula yang tadi bisa kita rumuskan bahwa saat dari permutasi R dari n elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari n buah elemen. Ini bisa kita sederhanakan jadi seperti ini. Dan mungkin bentuk ini sudah sangat familiar bagi kalian, mungkin sudah pernah dibahas di SMA atau di SMK ya. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk pembahasan. Oke, contoh soal ini agak sedikit mirip sama yang sebelumnya. Kalian pelajari sendiri ya. Oke, mungkin tidak semua contoh akan saya bahas. Mungkin perlu pembahasan aja. Misalnya nih, kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter, terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda. Oke, kita akan bahas yang ini. Oke, ya. Oke. Sorry. Oke, di sini kita lihat bahwa ada 2 karakter ya. Ada huruf dengan angka. Oke, huruf adalah Oke, dari sini bisa kita lihat bahwa ini yang perlu kita pahami, huruf 26 karakter dan 10 karakter. Oke, lalu selanjutnya oke, kita diminta untuk 7 karakter ya kode buku ini. Oke, misalnya karakternya adalah XXX dan YYY ya. Mana X itu adalah huruf, 4 huruf berbeda dan 3 angka. Angka adalah Y. Oke, di sini kita lihat bahwa untuk yang X, kita kaji dulu yang X. N-nya sama dengan 26 ya. Karena jumlah huruf ada 26 karakter. Oke, sedangkan R-nya ada 4 ya. Karena 4 huruf yang berbeda. Nah, maka permutasi yang berlaku di sini adalah oke, 26,4. Dan untuk yang Y oke, di sini R-nya 3 karena 3 angka yang berbeda ya. Oke ya, sampai sini semoga paham. Nah, permasalahannya di sini kan ada 2 permutasi ya. 26,4 dan P10,3. Nah, sekarang hubungannya apa? Apakah ditambah atau dikali? Nah, kita lihat lagi di soalnya. Oke, di sini kan 4 huruf berbeda dan diikuti ya 3 angka. Di sini katanya adalah dan.
maka hubungannya adalah dikali ya. Oke. Maka hasilnya adalah P26,4 kali P10,3, hasilnya sekian. Oke. Nah, selanjutnya latihan, nanti teknis latihannya akan diinformasikan selanjutnya. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya mengenai kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Oke, jika pada permutasi urutan kemunculan itu diperhitungkan. Nah, maka pada kombinasi urutan kemunculan itu diabaikan. Ingat kata kuncinya ya, permutasi itu urutan kemunculannya dihitung, kalau kombinasi urutannya diabaikan. Oke, misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama dan 3 buah kotak. Oke, mirip sama soal yang sebelumnya. Nah, ini bagaimana jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak. Oke, ilustrasinya seperti ini. Bolanya sama ya. Oke, di sini ada kata kuncinya. Warnanya sama, 3 buah kotak. Ada 2 dan warnanya sama. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ilustrasinya adalah bola A kita identifikasi 2 buah bola itu dengan, walaupun warnanya sama, kita identifikasi dengan A dan B ya. Oke, dengan 3 buah kotak, 1, 2, 3. Saat kasus yang pertama, hanya di pertama, oke, maka B yang kedua. Atau yang keduanya nah, B yang pertama, A yang kedua. Urutannya adalah ini, yang ini kosong. Berarti 1, 2, kotak 1, 2 yang diisi. Untuk kasus yang kedua adalah 2, 3 yang diisi dengan urutan tukeran ya, antara A yang dan B yang di kotak 2-nya dan ketiganya, atau kotak 1 dan 3 yang diisi. Oke, itu kan ilustrasinya, cara mengisinya. Maka hanya ada 3 cara. Oke. Nah, kalau di sini cara menghitungnya, kalau dipermutasi cukup seperti ini. Oke, permutasi. Nah, kalau dikombinasi dibagi lagi dengan jumlah bolanya, maka dibagi lagi dengan 2 faktorial. Hasilnya adalah 3 cara ya. Oke, maaf, potong. Oke, nah sekarang jumlah bolanya ada 3. Oke, jumlah bolanya 3, jumlah kotaknya ada 10. Sama aja. Bagi lagi dengan jumlah bolanya. Ini permutasi 10,3 dengan 3 sejumlah ini. Kenapa 3? Karena ada 3 cara memasukkan bola yang warnanya sama. Oke, secara umum jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak pada hari ini kan mirip dengan permutasi, dibagi lagi dengan jumlah objeknya, jumlah bolanya, R buah bola dan N buah kotak. Oke, dibagi lagi dengan jumlah bola. Maka bisa dirumuskan bahwa kombinasinya ada seperti ini. Perumusannya atau disimbolkan seperti ini, atau seperti ini. CNR ini sering dibaca N diambil R, artinya R objek diambil dari N buah objek. Oke, kombinasi R elemen dari N elemen ini atau CNR, kombinasi R elemen dari N elemen. Kombinasi dari R elemen dari N elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Nah, cara menginterpretasi kombinasi ada 2, yaitu kita lihat bahwa di sini persoalan kombinasi Cn, R ini sama dengan menghitung banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Oke, misalkan ada himpunan A dengan elemennya 1, 2, 3. Oke, kita mau membentuk 2 elemen ya, himpunan bagiannya kan berarti 1, 2, 1, 3. Oke, 2, 3. Karena urutannya tidak dilihat, maka antara 1, 2 dan 2, 1 adalah sama. Maka ada berapa jumlah himpunan bagian? Ada 3 buah. Oke. Sini. Atau kita menggunakan rumus kombinasi. Oke. C 3,2. Oke, 3 faktorial. Oke, N min R dikali R-nya. Sebenarnya 3 faktorial dibagi 1 faktorial, 2 faktorial. Sebenarnya 3 sama ya. Oke, dan interpretasi kombinasi yang kedua adalah persoalan kombinasi dapat dipandang sebagai cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada. Tapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Oke, sebagai contoh, berapa banyak cara membentuk panitia
yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Oke, di sini yang penting 5 orang aja. Nggak mementingkan A, B, C, D, E-nya. Yang penting si A, B, C, D, E-nya masuk gitu. Jadi anggota yang termasuk dari kelompok 5 orang ini. Oke. Nah, makanya di sini 5 orang terpilih itu A, B, C, D, E. Yang penting A, B, C, D, E itu masuk. Maka urutannya bisa A, B, C, D, E, bisa B, A, C, E, D, A, B, C, E, B, dan seterusnya. Maka cara kombinasinya adalah 20 kombinasi dari 25 dan 5 ya. Jadi ada 531 cara. Oke. Contoh berikutnya. Di antara 10 orang mahasiswa RPL angkatan 2019, berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga, nah ini ada beberapa kasus, misalnya mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya. Oke, di sini misalnya ada 5 orang ya, 5 kotak lah. Di sini yang A itu selalu termasuk, misalnya ini udah didukung sama A. Jadi sisanya tinggal 4 kan. Nah, berarti di sini yang terbaku ada tinggal sisa 9 karena yang satu udah diambil atau udah didukung sama A. Makanya kombinasi yang dilakukan adalah 9,4. Oke, karena di sini sisa 9 dari 9 kombinasi 4. Oke, jangan alokasinya tinggal 4 kotak. Oke, misalnya. Terus bagaimana kasusnya mahasiswa bernama A dan A tidak termasuk di dalamnya. Oke. Nah, kalau di sini ada 5 kotak tapi A udah termasuk, udah pasti nggak akan masuk. Berarti A udah nggak habisan. Berarti tetap aja 9. Oke. Karena 10 orang ini si A udah nggak termasuk, berarti tinggal 9 ya. Cuman kotaknya kan masih diperjuangkan oleh 5 orang. Tempatnya. Berarti jadi 9 kombinasi 5. Oke. Oke, asumsinya kalian sudah menguasai ya cara perhitungannya ya. Yang penting kita ledah logikanya. Oke, selanjutnya. Nah, mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya, tetapi B tidak. Oke. Nah, berarti kalau di sini A masuk nih. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada A. A selalu masuk kan, tapi B tidak. Nah, berarti balik sama di sini B tidak ya, B dikecualikan, nggak boleh B. Berarti di sini yang diperjuangkan adalah tinggal sisa 8 orang kan, 8 orang untuk memperebutkan 4 posisi. Gitu. Maka jawabannya adalah ini. Nah, sekarang bagaimana kalau sebaliknya mahasiswa bernama B selalu termasuk di dalamnya tetapi A tidak? Ya sama aja ya sebenarnya konsepnya. Jadi B masuk, A tidak, berarti jumlah orangnya tinggal 8, yang kursi diperebutkan tinggal 4. Oke, sama ya. Nah, sekarang mahasiswa bernama A dan B termasuk di dalamnya. Nah, untuk kasus yang kayak gini, lihat mahasiswa bernama A dan B berarti kan 2 orang ya. Di sini 1, 2, 3. A dan B udah otomatis ngebuk nih. A dan B. Oke. Kalau dari jumlah orang kan 10 kurang 2 ya, 8. Tapi yang kursi yang diperebutkan tinggal sisa 3. Maka kombinasinya adalah 8 dan 3. Maka ada 56 cara. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau setidaknya salah satu dari mahasiswa yang bernama A atau B termasuk di dalamnya? Nah, kalau kasus ini jawabannya spesial, ada 2 cara. Yang pertama adalah menjumlahkan cara membentuk perwakilan sehingga A termasuk di dalamnya. Oke. B tidak. Oke. Yang kedua, ditambah jumlah cara membentuk perwakilan sehingga B termasuk di dalamnya, sedangkan A tidak. Dan ketiga, ditambahkan jumlah cara membentuk perwakilan sehingga A dan B termasuk di dalam. Ini kan udah tiga bahas ya. Ini kalau masuk soal ini kan salah satu dari A atau B. Setidaknya salah satu dari A atau B masuk. Bisa A saja, bisa B saja, atau A dan B-nya masuk dulu. Maka caranya ada 190. Ini cara satu. Cara kedua adalah kita bisa menggunakan prinsip inklusi atau eksklusi. Misalkan X adalah jumlah membentuk perwakilan yang menyertakan A, yang jumlah yang menyertakan B.
sedangkan X irisan Y adalah yang keduanya menyertakan A dan B. Maka oke, ini udah dicari, yang A ada 126, yang B hasilnya adalah 126 juga, sedangkan untuk yang irisannya saat A dan B adalah 56. Maka dengan prinsip eksklusi dapat hasilnya sama ya. Oke, sekarang kita masuk ke permutasi dan kombinasi bentuk umum. Nah, kalau di sini kasusnya adalah kan kalau di kombinasi nyata n buah bola itu nggak seluruhnya berbeda warna ya. Kita kuncinya di sini. Berbeda warna. Tapi bisa aja bolanya tuh warnanya sama. Nah, makanya perlu dikaji adalah dengan jumlah itu diantaranya berwarna satu. Jadi per warna kita ada kaji. Oke, dan jumlah bola N1 tambah N2 tambah N3 adalah sejumlah N. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Tiap kotak maksimal 1 buah bola. Misalnya kita kasus. Nah, jika N buah bola itu kita anggap berbeda semuanya, maka jumlah cara pengaturannya N buah bola ke dalam N buah kotak adalah seperti ini. Oke, permutasi N, N dan N faktorial. Oke, dari pengaturan N buah bola itu ada N1 faktorial cara memasukkan bola berwarna 1, warna 2, dan seterusnya. Bolanya tergantung ada jumlah berapa warna gitu ya. Nah, di sini kita kaji dengan permutasi, maka N buah bola yang berwarna sama, N1 diantaranya berwarna 1. N1 itu untuk warna yang 1, N2 itu untuk warna 2, dan NK itu adalah warna K tergantung jumlah. Maka rumusnya adalah seperti ini. Oke. Atau bisa juga dilihat dari sini. N faktorial. Nah, ada cara lain kita melihat dengan kombinasi. Oke. Di sini juga sama dengan N1 buah bola yang berwarna 1, 2, dan 3. Kalau di permutasi kita melihat urutan, sedangkan kalau di kombinasi itu urutan nggak kita perhatikan. Intinya gitu. Nah, sekarang jumlah cara pengaturan seluruh bola ke dalam kotak adalah seperti ini. N1, N1, N1 kan berkurang, dan selanjutnya sampai ke NK. Dan ternyata rumusnya sama, makanya jadi bentuk umum. Oke, maka kesimpulannya adalah maka persamaan ini dinamakan kombinasi bentuk umum. Oke, kita dapat melihat bahwa tidak ada perbedaan antara permutasi bentuk umum dengan kombinasi bentuk umum ya, karena rumusnya sama keduanya ini. Oke. Oke. Nah, sebelum masuk contoh, jadi intinya kalau misalnya di himpunan S ya, nah itu S itu ada misalnya himpunan ganda dengan n buah objek gitu. Dan jadi himpunan ganda itu di elemennya itu ada beberapa elemen yang sama sebenarnya, maka disebut himpunan ganda ya. Nanti dilihat lagi di bab himpunan. Nah, itu kita bisa memperhatikan dengan bentuk ini. Oke. Nah, kita masuk ke soal aja biar lebih paham. Nah, maksudnya kayak gini. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi? Oke, di sini kan ada I-nya beberapa ya, 1, 2, 3, 4, S-nya ada beberapa. Nah, ini kita pengen tahu berapa banyak kata. Oke, kalau tadi kan sebelumnya kita kata hapus ya, berapa kata ya dari kombinasi dari H, A, P, U, S. Oh, ini berapa kombinasi kata yang bisa dibentuk dari M, I, S, S, I, S, S, I, P, P, I. Oke. Nah, kalau kita analisis berarti huruf M itu ada 1 buah, kita namakan dengan N1. Huruf I ada 4 buah, 1, 2, 3, 4, oke, N2. Huruf S 1, 2, 3, 4 sama, jadi N3, P 2 buah ya, jadi N4. Nah, jadi jumlah hurufnya semuanya ada 11 buah. Nah, inilah yang namanya kardinalitas dari himpunan ganda S ya. Cara satu, jumlah stringnya, kita lihat dulu jumlah stringnya ada berapa nih. 11 dibagi, nah ini dibagi per masing-masing ini kan, N1 kali N2, N3, dan N4. Oke, 1 faktorial adalah 24. Atau cara kedua kita menggunakan kombinasi C11 1, 10 sama 4, 6. Kenapa jadi berkurang? Karena huruf sebelumnya hurufnya sudah diambil. Oke, saat pertama masih 11 untuk kata yang M ya, N1 adalah N. Yang kedua sisa tinggal 10 kan, karena udah diambil 1. 10 kombinasi 4 yang N2 kan. Nah, selanjutnya tinggal sisa 6 karena udah 10 kurang 4 diambil 4.
sekarang 6. 6 itu adalah N3. N3 juga ada 4 buah. Maka C. Terus N4 adalah C22 karena dari 6 tinggal 2 sisa. Maka secara dihitung hasilnya tetap sama. Oke, ini masih bisa dilihat lagi, nanti contohnya dipelajari, prinsipnya sama. Oke, sama. Nanti latihan, informasinya selanjutnya ya, pengumpulan. Oke, kita masuk ke kombinasi dengan pengulangan. Oke, misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa ada ada beberapa kondisi, masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola. Maka jumlah cara memasukkan bola adalah ini. Oke. Nah, untuk yang kedua, masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola, tidak ada pembatasan jumlah bola. Maka jumlah cara pemasukannya adalah seperti ini. Oke. Nah, ini ya adalah jumlah kombinasi yang membolehkan adanya pengulangan elemen, yaitu dari N buah objek kita akan mengambil R buah objek. Oke, dari N buah objek kita akan mengambil R buah objek dengan pengulangan diperbolehkan. Oke. Nah, contoh ya. Contoh persamaan X1, X2, X3 dan X4. Ini berapakah angka ini sehingga jumlahnya adalah 12. Oke, dengan XI adalah bilangan bulat lebih besar dari 0. Berarti di sini tuh nilainya bisa 0, lebih dari 0 ya. Lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti nggak ada yang negatif. Berapa jumlah kemungkinan solusinya? Kan bisa aja di sini 1, 2, 3, 4 dan 1. Dan berapapun lah jumlah kemungkinan, yang penting lebih kecil sama dengan, yang penting hasilnya 12. Oke, kita masukkan analogi 12 bola ya. Kita akan familiar dengan bola dan kotak. Oke. Misalnya di sini 12 buah bola dan 4 buah kotak. Dalam hal ini N-nya sama dengan 4, R-nya adalah 12. Nah, bagilah kedua bola itu dalam setiap kotak. Misalnya kotak 1 diisi 3. Oke. Kotak 2 misalnya, ini misalnya ya. Kotak 1 misalnya 3, kotak 2 kotak 2 5 bola, 3 kotak 3 2 bola, kotak 4. Ini kan bisa ya. Kombinasi ini menghasilkan hasil yang 12. Tapi kombinasi ini kan bisa berubah ya. Kotak 1 bisa aja diisi 10, kotak 2 1, kotak 3 1 dan kotak 4 0. Bisa aja kan. Nah, berapa kemungkinan solusinya? Itu kita menggunakan ini rumus ini. Oke, N4 tambah R 12 kurang 1, maka hasilnya adalah di sini 11 tambah 4 15 sama 12, maka C 15 sama 12 495 buah ya. Oke, mungkin prinsipnya masih sama. Oke, nanti latihannya dikerjakan. Oke, nanti mungkin pengumpulannya nanti akan diinformasikan selanjutnya. Oke. Nah, mungkin kalian akan sangat familiar bagaimana kalian membentuk ini ya, persamaan kuadrat misalnya untuk ini. Ini dari mana sih angkanya? Sebenarnya kita bisa menggunakan teorema binomial yang memberikan cara untuk menjabarkan bentuk perpangkatan dari X plus Y pangkat N ya. N-nya bisa 0, 1, 2 sampai seterusnya. Nah, ini di sini kaitannya sama dengan segitiga Pascal ya. Ini adalah segitiga Pascal. Oke, misalnya di sini X plus Y pangkat 0 ya, sama dengan 1 di sini pakai X plus Y pangkat 1 berarti X plus Y, berarti kita pakai yang pangkat 1. Saya pangkat 4. Oke. Pangkat 4 kalau dijabarkan X plus Y pangkat 4 adalah ini ya. Nah, ini koefisiennya dari mana? Bisa kita alat bantunya dengan untuk yang pangkat 4 ya. 1, 4, 6, 4 dan 1. Nah, ini kan pangkatnya masih mudah ya. Saya asumsinya kalian sudah bisa menyusun segitiga Pascal ya. Nah, bagaimana sekarang pangkatnya kalau pangkatnya lebih dari 5 atau besar lah. Nah, saat pangkatnya besar, kita bisa mencari koefisien dari satu perpangkatan ini dengan menggunakan kombinasi ya. Jadi saat di sini C tergantung N-nya pangkat berapa, pertama ke 0, kita mulai dari 0 ya. Di sini X pangkat N dan seterusnya sampai K-nya bernilai berapa. Oke. Jadi sampai jumlahnya adalah
dari K 0 sampai N kombinasi N, K, dan X-nya nanti pangkatnya dari N kurang K Y pangkat. Oke, koefisien untuk X pangkat N min K Y pangkat kan adalah kombinasi ini. Nah, inilah disebut dengan koefisien binomial. Oke. Oke, ini adalah segitiga Pascal. Nah, ini asumsinya sampai pangkat 10 ya. Nah, mungkin kalian bisa buat untuk pangkat 100 misalnya. Mungkin bisa dengan kombinasi itu. Nah, sekarang contohnya adalah jabarkan 3x min 2 pangkat 3. Oke. Nah, misalkan A-nya 3x dan B-nya adalah pangkat B-nya sama dengan min 2. Oke, tadi bentuk umumnya adalah seperti ini kan, A plus B pangkat N, kalau ini pangkat 3. Maka C-nya, oke, di sini bisa kita lihat bahwa NK, oke, N-nya kita mulai dari 3, K-nya mulai dari 0 kan. A pangkat 3 tambah C 3,1 dan selanjutnya. Nanti rumus umumnya, rumus yang ini. Nah, rumus umumnya adalah seperti ini, kalian harus ingat. Jadi di sini adalah mulai rumus umumnya ini saat penjabaran seperti ini. Oke, 3, 1 pangkatnya kan N kurang K, N-nya 3 kurang K-nya 1, jadi A pangkat 2, B pangkat 1 dan seterusnya sampai K-nya mencapai N-nya 3, B pangkat 3. Maka di sini koefisiennya 1, 3x pangkat 2 min 2. Oke, ini B-nya min 2. Kasusnya 3x pangkat min 2 pangkat 2 dan tambah 1. Nah, hasilnya oke, di sini 3-nya masuk di kuadrat di pangkat 3 kan. Di pangkat x pangkat 3 kali 1. Oke, dan seperti biasa ya untuk menyusun ininya. Kalian di sini kata kuncinya adalah kita mencari koefisien ininya. Oke, dan seterusnya. Atau kita juga bisa mencari suku keempatnya dari suku ke N ya, suku ke N. Di contoh ini suku keempat dari penjabaran perpangkatan X min Y pangkat 5. Oke, jadi bisa kalian jabarkan. Sini prinsipnya mirip. Oke, nanti latihannya kerjakan ya. Nah, kita masuk ke bahasan berikutnya mengenai prinsip sarang merpati. Oke, prinsip sarang merpati ini atau pigeonhole principle. Oke, misalkan kita mempunyai kandang burung merpati yang memiliki pintu masuk berupa lubang kayak gini ya, pigeonhole. Oke, satu lubang berarti satu sarang harusnya. Oke, tapi misalnya merpati kita punya 16 ekor, sedangkan kandang punya 14 buah sarang. Tentu kasusnya ada kayak gini ya, akan ada satu sarang yang ditempati oleh dua, oleh 2 ekor merpati. Nah, untuk kasus tersebut, jika N plus 1 atau lebih objek, ya, jika N plus 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Oke, tadi lagi. Nah, misalnya kita kan tadi punya 16. Oke, 16 burung, tapi ternyata di sini hanya ada satu sarang itu hanya ada 14 buah sarang, maka ada kemungkinan satu sarang diisi oleh 2 buah merpati ya. Nah, prinsip sarang merpati ini jika diterapkan dengan baik akan memberikan hanya objek-objek yang ada dan bukan memberitahukan bagaimana mencari objek tersebut dan berapa banyak. Oke, intinya di situ. Objek yang ada aja, bukan cari objek tersebut dan berapa banyak, itu beda ya sama yang sebelumnya. Nah, pada masalah sarang burung merpati ini, prinsip ini tidak memberitahukan di sarang merpati mana yang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Kita lebih mudah kita baca. Oke. Nah, di sini dari 27 orang mahasiswa paling sedikit terdapat 2 orang yang namanya diawali dengan huruf yang sama. Oke. Karena hanya ada 26 huruf dalam alfabet. Oke, anggaplah ini objeknya 23 orang mahasiswa. Oke, sarangnya adalah 26 huruf dalam alfabet. Oke. Nah, kita bisa menetapkan pemasangan 27 huruf awal nama ke 26 huruf awal seperti halnya pemasangan merpati ke sarang merpati. Nah, menurut prinsip sarang merpati, beberapa huruf awal alfabet dipasangkan dengan paling sedikit 2 huruf awal nama mahasiswa. Oke. Nah, lainnya, misalkan terdapat banyak bola merah, bola putih, dan bola biru di dalam sebuah kotak.
berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke dalam kotak. Jadi kita ngambil dari kumpulan banyak kotak itu, dari kumpulan di satu kotak itu ternyata banyak bolanya, tidak terdefinisi, tapi kita mau ngambil. Nah, berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke dalam kotak untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terambil. Oke, nah, sini kita punya sepasang bola dan ada 3 buah bola kan, 3 jenis bola ya. Ada 3 jenis bola, ada merah, putih, sama biru. Oke. Jadi, nah penyelesaiannya jika setiap warna diambil sebagai sampel properti maka n-nya sama dengan 3 ya. 3 jenis bola, 3 bola warna, 3 warna bola, oke. Karena itu jika orang mengambil paling sedikit n plus 1, 4 bola merpati, 4 bola, maka dapat dipastikan sepasang bola yang berwarna sama ikut terambil, benar gak? Kalau kita ngambilnya 3, ya, itu bisa jadi, kalau kita ngambilnya 3, itu ada kemungkinan masih beda warna, oke, masih ada beda warna. Tapi kalau kita ngambilnya 4, itu pasti ada 1 bola yang warnanya sama, minimal 4 makanya. Kalau kita ngambil 5, ada kemungkinan beberapa bola yang sama. Oke, nah makanya untuk menjamin bahwa sepasang bola yang warnanya sama terambil adalah ini. Minimal kita harus ngambil 4 buah bola. Oke, nah itu kata kuncinya adalah untuk mengetahui yang keberadaan bolanya itu. Nah makanya sarang merpati ini kita untuk tahu berapa sih, untuk tahu jaminan bola bisa berwarna sama harus ngambil berapa. Oh berarti harus ngambil minimal 4. Oke. Nah, oke, prinsip sarang merpati yang ditampakkan. Misalnya kita di sini kata kuncinya adalah kita pakai kotak yang berisi minimal dengan memanfaatkan operator sailing ya. Oke. Contohnya di antara 50 orang mahasiswa terdapat paling sedikit 50 bagi 12 ini di sailing, maka yang diambil ke atasnya ya, pembulatan ke atas. Ada 5 orang yang lahir pada bulan sama. Kalau begini, karena 1 bulan itu kan ada 1 tahun itu ada 12 kan. Berarti ada kemungkinan 5 orang yang lahir pada bulan yang sama. Ambilnya ke atas. Oke. Nah, sama contoh mirip. Berapa? Nah, kalau ini kasusnya adalah berapa paling sedikit jumlah bola yang harus diambil dari dalam kotak sehingga 3 pasang bola setiap pasangannya berwarna sama. Oke. 3 pasang berarti ada 6 ya. Nah, 3 pasang ada 6 buah bola. Nah, masalah di sini n-nya masih sama karena di sini masih merah. Berarti ada 3 ya. Jumlah warna di n itu ada 3. Nah, maka kita ingin tahu berapa jumlah, kita mau ngambil sedikitnya berapa agar bisa dapat 3 pasang bola yang setiap pasangannya berwarna sama. Maka M dibagi berapa? Hasilnya 6 bola. M itu yang cari itu adalah M nya. Sekarang kita cari adalah M nya. Oke. Kalau misalnya 3 kali 5, oke, misalnya 15, kita ambil 15 bola, itu baru 5 ya, belum memenuhi pasang konsep ini 3 pasang. Berarti kan yang namanya pasangan itu kan 2 ya, berarti minimal di sini 6. Maka di sini kita harus ngambil untuk sailing tambah 1, maka minimal 16 yang perlu kita ambil. Kalau kita ngambilnya 16, oke, itu ada kemungkinan dari 3 bola ini ada kemungkinan 2 yang berpasang. Kayak gitu maksudnya. Baik, kombinatorial ini erat kaitannya dengan teori peluang. Jadi teori peluang juga banyak menggunakan konsep pada kombinatorial ya, walaupun misalnya kaitannya kayak berangkat dari hal-hal yang kurang baik seperti perjudian. Nah, misalnya sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kombinatorial didasarkan pada percobaan. Oke, misalnya kita kasusnya mungkin sama dadu ya yang sudah familiar. Dadu ini punya 6 muka kan. Nah, peluang untuk munculnya angka 1 dari sejumlah ini berapa? Nah, itu yang kita cari. Terus himpunan semua kemungkinan hasil percobaan dinamakan ruang contoh. Simple space. Oke, kita di sini setiap hasil percobaan disebut dengan setiap hasil disebut dengan titik contoh. Oke, nah hasil percobaan tersebut bersifat saling terpisah, jadi nggak berpengaruh. Oke, contohnya misalnya tadi peluang munculnya angka 1 dari 6 muka ini, atau peluang angka 3 itu akan terpisah dari peluang angka 2. Oke, nggak saling berkaitan kan. Saat kita muncul angka 1, saat kita ngelempar berikutnya nggak berkaitan.
ya peluangnya tetap sama lagi. Oke, misalkan ruang contoh dilambangkan dengan S dan titik contohnya dilambangkan dengan X1, X2, dan Xn sampai Xi. Nah, di sini ini adalah ruang contohnya dan ini adalah titik contoh. Oke. Nah, di sini kalau Xi-nya ini kan kita terpilih. Kalau jumlah anggotanya ini terbatas, nah, karena kuncinya terbatas, kita bergerak di sesuatu yang kita objek observasi. Ini dinamakan dengan ruang contoh diskrit. Nah, peluang terjadinya sebuah titik contoh dinamakan peluang diskrit. Nah, ini simbolnya. Oke. Nah, kita masuk ke definisi. Misalkan Xi adalah sebuah titik contoh di dalam ruang contoh S. Peluang bagi Xi adalah ukuran kemungkinan terjadinya atau munculnya Xi. Oke. Di sini berlaku sifat peluang ya. Intinya peluang itu tidak ada yang negatif. Oke, nilai peluang tidak negatif. Dan selalu lebih kecil dari 1. 1 itu seperti kemutlakan. Kalau 0 seperti tidak mungkin. Tapi intinya nggak ada negatif dan lebih kecil sama dengan 1. Oke. Dan jumlah peluang titik contoh juga di semua itu adalah 1. Dan peluang jumlahnya 1. Oke, pada contoh kita lewati bahwa peluang munculnya setiap angka adalah sama ya. Kalau ada 1 sampai 6 munculnya angka 2 berarti sama ya. Angka 4 sama karena ini entitasnya 1 per 6. Nah, atau uang logam punya 2 buah muka ya. Ada yang gambar dan ada yang angka. Oke. Nah, jika sebuah koin logam dilempar, maka peluang munculnya muka gambar atau muka angka adalah 1/2 kalau 1. Tapi kalau 2 buah koin, berarti menambah kan di sininya. Oke, maka di sini contoh kejadiannya adalah ini. Bisa jadi angka-angka, gambar-gambar atau angka-gambar atau gambar-angka. Maka peluangnya akan jadi seperti itu, jadi 1/4 tambah. Semakin menambah jumlah koinnya jumlah ini akan semakin bertambah. Oke, nah sekarang kalau misalnya sebuah koin mempunyai sisi A dan B ke atas sebanyak 4 kali, maka peluang muncul sisi A sebanyak 3 kali. Oke, bila kita lihat sisi A ya sebanyak 3 kali, berarti di sini bisa jadi kombinasi 4 dan 3. Oke, kita lempar ke atas 4 kali, oke, dan peluang untuk munculnya sisi A sebanyak 3 kali. Nah, munculnya ada ini. Jumlah seluruh hasil percobaan 2, 6. Oke. Maka peluang muncul sisi A sebanyak 3 kali adalah 4/16 karena ini kan muncul peluangnya sisi A sebanyak 3 kali dibagi jumlah seluruh peluang kemungkinannya dibagi jumlah percobaannya, maka sebesar ini 4/16 atau dipersederhanakan dengan 1/4. Nah, dalam peluang diskrit juga muncul kondisi kejadian. Di sini misalnya himpunan bagian dari ruang contoh, misalnya pada percobaan melempar dadu, kejadian munculnya angka ganjil, misalnya gitu. Ada kejadian yang spesifik. Kejadian munculnya angka 1, ya. Kejadian yang hanya mengandung 1 titik contoh disebut kejadian sederhana. Nah, sedangkan yang mengandung lebih dari 1 titik contoh disebut kejadian. Oke. Suatu kejadian dikatakan terjadi di salah satu dari titik contoh. Dalam kejadian tersebut terjadi peluang kejadian E, ya, sini event di dalam ruang contoh S. Nah, peluang terjadinya suatu kejadian P sama dengan jumlah kejadian eventnya dibagi jumlah di ruang contohnya. Oke, terus seperti ini. Oke, 2 contoh berikutnya bahwa peluang muncul angka dadu yang jumlahnya sama dengan 8. Oke, berarti dadu itu kan 1 sampai 6. Yang kemungkinan menyebabkan dia angkanya muncul 8 adalah 1, 2, 6, 3, 5, 4, 4. Oke. Nah, maka kita kaji percobaan muncul 6 kali 6 sama dengan 36 karena 2 buah dadu, sedangkan ruang contohnya seakan ada muncul kemungkinan 1, 1, 1, 2 sampai 6. Nah, sekarang yang jumlahnya jadi angka 8 kan 26, 35 dan seterusnya. Ini kan ada 5. Nah, dibagi per totalnya 36, maka ini 5/36. Konsep-konsep pada teori himpunan dapat juga diterapkan pada peluang diskrit. Misalkan ya, diketahui 2 buah himpunan A dan B adalah 2 buah kejadian di dalam ruang contoh S ya. Nah, kan di sini kejadian
bahwa A dan B terjadi sekaligus berarti sama dengan munculnya salah satu titik contoh dalam himpunan A irisan B. Oke? Nah, jadi kalau misalnya ini sekaligus, kita menggunakan konsep irisan. Oke, maka peluangnya adalah menggunakan konsep irisan. Nah, kalau misalnya A atau B atau keduanya terjadi sekaligus, A atau B atau keduanya terjadi. Nah, ini kita bisa menggunakan konsep union. Oke. Maka peluangnya adalah menggunakan konsep union. Nah, kalau misalnya kejadian bahwa A terjadi tapi B tidak terjadi, ya kan? Beberapa contoh ada yang seperti ini ya. Nah, kita menggunakan konsep selisih ya di sini. Nah, kalau misalnya kejadiannya salah satu dari A dan B, namun nggak keduanya, oke? Misalnya A terjadi tapi B tidak, oke? Atau B terjadi A tidak, oke? Salah satu dari A dan B terjadi, ini menggunakan konsep ini, oke? Nah, kalau misalnya berlaku juga komplement peluang. Komplement peluang itu misalnya kejadian A komplementnya kita pakai ini adalah peluang kejadian semua peluang itu kan jumlahnya 1. Nah, untuk nyari komplementnya adalah 1 dikurangi peluang terjadinya kejadian A. Oke, misalnya peluang kejadian, misalnya A nya adalah peluang kejadian hari ini hujan. Nah, maka peluang hari ini tidak hujan adalah misalnya peluang hari ini hujan 0,3 ya. Nah, maka peluang untuk tidak hujan adalah 1 dikurangi 0,3, maka 0,7. Oke. Bahasan kita untuk pertemuan hari ini sampai sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa via WhatsApp aja. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Matematika Diskrit. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.